Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Resti Iftitasari dengan NIM 2200011320. Nomor 1. Mengapa FDI penting untuk pertumbuhan ekonomi? Jawabannya adalah FDI penting untuk pertumbuhan ekonomi karena 1. Peningkatan modal. FDI membawa masuk modal asing yang dapat digunakan untuk investasi dalam berbagai sektor ekonomi seperti infrastruktur, manufaktur, dan layanan. Ini membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. 2. Transfer teknologi dan pengetahuan. Investasi asing seringkali disertai dengan transfer teknologi canggih dan pengetahuan manajerial. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan domestik. 3. Penciptaan lapangan kerja. FDI menciptakan lapangan kerja baru baik langsung di perusahaan yang diinvestasikan maupun secara tidak langsung melalui efek limpahan ke sektor lain. 4. Peningkatan ekspor. Perusahaan multifungsional yang berinvestasi di negara berkembang seringkali terlibat dalam jaringan perdagangan global. Ini membuka peluang bagi negara tuan rumah untuk meningkatkan ekspor dan mengakses pasar internasional. 5. Pengembangan infrastruktur. Banyak prodi FDI melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi yang juga bermanfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi secara keseluruhan. 6. Diversifikasi ekonomi. FDI dapat membantu negara berkembang untuk mendiversifikasikan ekonominya dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan mengembangkan industri baru. 7. Meningkatkan pendapatan pajak. FDI meningkatkan basis pajak negara melalui peningkatan pendapatan perusahaan dan lapangan kerja yang diciptakan sehingga meningkatkan pendapatan pemerintah untuk digunakan dalam membangun sosial dan ekonomi. Nomor 2. Mengapa dampak FDI hanya disignifikasikan ketersediaan human capital yang kompeten? Dampak FDI akan lebih signifikan jika terdapat human capital yang berkompeten karena 1. Efisiensi penyerapan teknologi. Human capital yang kompeten memiliki kemampuan lebih baik untuk memahami, mengadaptasi, dan mengembangkan teknologi baru yang dibawa oleh investor asing. Ini mempercepat proses transfer teknologi dan meningkatkan produktivitas. 2. Inovasi dan pengembangan. Pekerja yang terampil dan pendidikan cenderung lebih inovatif dan mampu mengembangkan ide-ide baru dapat meningkatkan nilai tambah dari investasi asing. Mereka bisa lebih efektif dalam memecahkan masalah dan meningkatkan proses produksi. 3. Produktivitas tenaga kerja. Human capital yang kompeten biasanya lebih produktif, yang berarti mereka dapat menghasilkan yang lebih tinggi dengan input yang sama. 4. Adaptabilitas dan fleksibilitas. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang baik lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan inovasi yang diperkenalkan oleh investor asing. Mereka juga lebih fleksibel dalam mengadopsi praktik kerja baru dan teknologi canggih. 5. Manajemen yang lebih baik. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten juga berarti adanya manajer dan pemimpin yang lebih baik. Mereka dapat mengelola perusahaan dengan lebih efisien dan efektif, yang berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. 6. Peningkatan rantai pasokan lokal. Ketika tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang memadai, mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam rantai pasokan lokal, mendukung perusahaan multinasional, dan memperkuat ekonomi domestik melalui kolaborasi yang lebih erat. 7. Pengurangan biaya pelatihan. Jika human capital sudah kompeten, perusahaan asing tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk melatih tenaga kerja, sehingga investasi mereka menjadi lebih efisien dan produktif. Nomor 3. Apakah investasi domestik berperan dalam meningkatkan efektivitas FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Jelaskan alasannya.
Berikut adalah alasan-alasannya. 1. Komplementaritas dan sinergi. Investasi domestik dapat melengkapi investasi asing dengan menyediakan infrastruktur, layanan, dan barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan asing. Sinergi ini meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas keseluruhan ekonomi. 2. Penguatan rantai pasokan lokal. Investasi domestik dalam sektor-sektor pendukung seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas dan keandalan rantai pasokan. Ini membuat negara tuan rumah lebih menarik bagi investor asing yang mencari ekosistem yang stabil dan efisiensi untuk operasinya. 3. Peningkatan kapasitas dan inovasi lokal. Investasi domestik dalam penelitian dan pengembangan serta inovasi dapat menghasilkan pengelolaan dan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan oleh investor asing. Ini memperkuat daya saing negara dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. 4. Pengembangan infrastruktur. Investasi domestik dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi meningkatkan kemampuan negara untuk 5. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan oleh entitas domestik meningkatkan kualitas human capital yang efektif bagi